Kalau si malu tahu, tanah matu nyaki ngomong. Seorang istri selama puluhan tahun menunggu suaminya untuk pulang. Suaminya merantau di negara lain. Padahal sang suami ini sudah meninggal. Dan yang lebih gila lagi nih ya, selama bertahun-tahun sang istri itu tetap menerima rutin surat cinta dan duit dari suaminya. Lah kok orang mati bisa kirim duit? Kok orang mati bisa kirim surat cinta? Sebenarnya siapa yang melakukan ini? Hari ini Intan akan ngebahas film Dear You. Dear You bisa dibilang sebagai salah satu fenomena box office China tahun 2026. Tapi yang nggak kalah menarik, kita juga akan membahas Xiaopi, surat-surat perantauan yang ternyata menjadi bagian penting di kisah ini. Teman-teman yang belum nonton Dear You nggak usah khawatir untuk nonton film ini karena film ini tidak mengandung spoiler. Bahkan tak saranin nonton video ini dulu sebelum nonton Dear You supaya teman-teman bisa nonton Dear You itu lebih gampang mencernanya. Video ini nggak ada spoiler, cuman highlight tipis-tipis. Tajaha wajo Intan Huan Ying Leta Wadak Bintao Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria dari Henny Terus Berkarya. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis message yang mana message-nya akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start. 影中真美，较讲究生命月，江海望你，心动念落。 Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making. Bulan lalu Intan menerima request untuk ngebahas film Dear You dan yang request itu banyak. Ini memang film yang mengandung sejarah ya, mengandung bawang juga, banyak yang nangis. Ya memang relate di channelnya Intan. Dan kita juga jadi tahu, kurang lebih tahu lah nenek moyang kita pas merantau di Asia Tenggara itu kayak gimana. Pas Intan nonton di bioskop, itu yang nonton kebanyakan oma opa atau Gen X lah, Gen X ke atas. Yang muda-muda itu jarang kelihatan, yang muda-muda itu liatnya Shaolin Soccer. Ini Intan juga mau nonton, teman-teman kepingin Intan ngebahas Shaolin Soccer, tulis di komen ya. Ya karena awal-awal film ini ngehit di China itu beritanya luar biasa, banyak request yang masuk, tapi kan Intan belum nonton filmnya, jadi Intan mau ngebahas apa dong kalau belum nonton filmnya. Tanggal 8 Agustus kemarin film ini resmi tayang di Surabaya, tapi Intan baru sempet nonton itu tanggal 12. Bahkan mamanya Intan itu kan ikut grupnya Sincung nih ya. Sekarang ini saat Intan lagi syuting ini, mereka itu lagi nonton barengan sama sesama klubnya dia. Ya itu mamanya Intan ditraktir ada laupan yang beli 40 tiket terus dibagi-bagikan, jadi mamanya Intan nontonnya gratis guys, dibayari sama si laupan itu, ya laupan. Dan ini memang cocok banget sama tema filmnya, sesama perantau harus saling mendukung. Kalau di Dear You itu saling membantu gitu ya, sesama perantau saling membantu. Sekarang zamannya sudah beda, sesama perantau itu saling support dengan nonton film Dear You. BTW Intan ada sedikit kaget, di tengah-tengah film itu ada lagu, soundtracknya itu bahasa Indonesia loh. Padahal ini kan ceritanya itu tentang perantauan dari China yang merantau ke Thailand. Lah backsoundnya kok ada lagu bahasa Indonesia ya? Mungkin ada teman-teman yang juga denger, teman-teman yang sudah nonton Dear You. Balik kita ke Dear You ya. Dear You ini alur ceritanya sederhana, ini juga gampang dicerna, yang pasarnya memang oma opa, sehingga nggak perlu otak instan buat memahami ceritanya. Tapi meskipun ceritanya sederhana, ya ceritanya nggak sesimpel Drajin ya. CEO jatuh cinta sama cewek yang paling cantik dan tersolimi di film itu, yang alurnya gampang ketebak, endingnya tahu gimana. Enggak ya, di film ini ada, plot twistnya ada, dan endingnya nggak gampang ketebak. Ceritanya mengalir, emosinya dapet, dan justru kekuatannya ada di kisah yang sederhana tapi menyentuh.
Pemainnya juga bukan jajaran superstar China yang tiap muncul langsung bikin penonton, wah ini idolaku. Tapi ada satu nama yang langsung ikut terangkat gara-gara film ini, yaitu Lee Sedong. Selain aktingnya menarik, ya cantiknya kebangetan ya guys ya. Setelah Diryu, namanya itu langsung semakin dikenal luas. Tapi yang paling gokil adalah bagaimana cara film ini dipasarkan. Dari awal film ini nggak menggunakan promosi besar-besaran ya. Budget promosi itu dihemat. Bahkan di hari pertama cuman menghasilkan 3,77 juta yuan. Tapi ya kemudian penonton mulai melakukan pekerjaan marketing secara gratis. Kamu harus nonton film ini, ciamik, bagus dari mulut ke mulut. Dan film itu meledak. Itu adalah kalimat sederhana yang mengandung 2 miliar yuan. Bukan cuma di China, di Malaysia juga laku keras. Bahkan menjadi film berbahasa Mandarin dengan pendapatan tertinggi di Malaysia pada tahun 2026. Performanya dianggap sebagai surprise hit. They stood for hours for a chance to see in person the director and 2 stars of the film Dear You. Di China, film ini meledaknya bukan kecil-kecilan loh. Bahkan ini menjadi salah satu fenomena box office China tahun 2026. Yang mana budget produksi itu loh cuman 14 juta yuan. Tapi box office-nya itu gila banget, bisa mencapai 1,8 M yuan per 19 Juni tahun 2026. Laporan berikutnya pencatat angkanya itu sampai 1,9 M yuan. Kalau misalkan dirupiahin ya modalnya cuma 100 juta, baliknya 13 M. Dan ini bukan cuan lagi ya, ini beranak pinak nih. Yang menarik, Diryu juga mendapat respon penonton yang luar biasa. Di Taupan, skornya sekitar 9,3 dari 10. Angka yang sangat tinggi untuk film komersial. Padahal filmnya bukan produksi raksasa, aktornya bukan superstar. Budgetnya juga ekonomis, bahkan film ini menggunakan dialek Teochew. Bahasa yang orang China aja nggak semua ngerti. Dari awalnya cuma 3,77 juta yuan di hari pertama, film ini terus naik karena rekomendasi penonton. Makin banyak yang nonton, makin banyak yang merekomendasikan, dan akhirnya berubah menjadi box office hit. Bahkan Dear You sempat menduduki peringkat pertama box office China selama beberapa pekan, mengalahkan film-film yang punya nama besar dan promosi yang jauh lebih masif. Itu tadi tentang filmnya ya. Sekarang Intan mau ngebahas tentang Xiaopi, yang mana Xiaopi ini juga bagian yang penting di film Dear You. Apa itu Xiaopi? Xiao itu perantau, Pi adalah surat. Xiaopi adalah surat, dokumen, catatan, dan bukti pengiriman uang yang dikirim oleh orang Tionghoa yang merantau ke luar negeri, ke keluarga mereka di China. Xiaopi itu bukan sekedar surat ya, suratnya sering datang bersama uang yang dikirim untuk menghidupi keluarga di kampung halaman. Bisa dibilang ini adalah gabungan antara surat keluarga dan transfer uang zaman dulu. Bedanya belum ada mobile banking. Dulu banyak orang-orang China yang meninggalkan China ke negara-negara lain untuk kehidupan yang lebih baik. Yang dituju itu kebanyakan Asia Tenggara. Loh kenapa ya? Banyak alasan ya. Intan sudah bahas bolak-balik ini di sejarahnya Hakka, sejarahnya Hokkien, sejarahnya Teochew, bahkan di Republik Lanfang. Itu juga Intan bahas tentang gelombang migrasi dari China. Ya memang pada saat itu kondisi China lagi amburadul dan nyawa itu nggak bisa dijamin ya. Pokoknya mereka itu kebanyakan minta ketenangan hidup. Bahkan Intan yakin yang nonton videonya Intan ini banyak yang keturunan ya, banyak yang sudah dapat cerita dari oma opa masing-masing. Kenapa kok merantau di Indonesia? Karena besarnya perantau-perantau dari China di Asia Tenggara, makanya ada jaringan yang namanya adalah Xiaobiju. Itu semacam kantor khusus yang menangani pengiriman surat dan uang dari para perantau ke kampung halamannya yang ada di China. Bahkan di Singapura di awal-awal abad ke-20 itu diperkirakan ada 200 kantor Xiaobi. Dan sistem inilah yang menjadi bagian penting dari kisah Dear You. Xiaopi
secara resmi masuk UNESCO Memory of the World Register pada 2013. Bahkan ada lebih dari 160.000 dokumen Xiaopi yang ditemukan dan disimpan terutama di Guangdong dan Fujian. Menurut Kulturpedia, zaman dulu kalau seorang perantau China nih ya yang berada di Asia Tenggara mau kirim duit ke keluarganya, dia itu datang ke kantor atau agennya Xiaopi, dia menyerahkan uang atau dokumen, terus nyantumin alamat keluarga. Kalau orangnya itu bisa baca tulis, kadang-kadang mereka sudah nulis surat sendiri ya untuk disertakan. Tapi kalau enggak bisa, karena perantau dulu itu jarang ya ada yang bisa baca tulis, ada penulis Xiaopi, ada profesi yaitu penulis Xiaopi yang mana dia itu nulisin, kamu mau ngasih pesan apa? Oh pesan ini, dia yang nulisin. Bahkan di Singapura pernah ada penulis surat profesional yang mangkal di lapak-lapak kecil di pinggir jalan, lengkap dengan meja, tinta, kuas, dan kertas. Dan teman-teman akan punya gambaran yang nyata setelah nonton film Diryu. Kalau teman-teman tanya, apakah film Diryu ini bagus? Ya, menurut Intan bagus, dan memang targetnya itu lebih ke arah oma opa ya, atau generasi yang masih punya cerita tentang keluarga yang merantau. Banyak yang nangis saat nonton film ini, dan Intan ngerti ya, karena buat generasi mereka cerita itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang cuman aja di buku sejarah. Mungkin mereka pernah dengar langsung dari papa mama, dari kakek neneknya, atau bahkan mengalaminya secara langsung. Mungkin kalau yang muda-muda itu nontonnya itu cuman ya sebatas terkagum-kagum. Wah, ini tokoh utamanya kok kuat banget ya dalam menjalani hidup. Buat oma opa, mereka itu bisa langsung kebayang orang tua mereka itu dulu kayak gini. Nah, kekuatannya Diryu itu di sini. Ceritanya sederhana, tapi relate sama kehidupan mereka. Jadi langsung nancep di hati. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat yang belum nonton, silakan nonton Diryu dan selamat menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.